Semoga bisa kelihatan ya. Jadi selamat gitu ya, saya ucapkan selamat gitu ya. Karena tidak semua orang mampu berjalan sejauh ini seperti yang sudah rekan-rekan lakukan hari ini. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita masuk ke materi yang sedikit lebih dalam begitu ya, tapi ya menyelamnya juga pelan-pelan kok. Jadi selalu ditemani. Tadi ada yang minta review tentang materi sebelumnya. Iya, di materi yang diberikan hari ini dari Software University juga sudah ada bagian apa ya, review juga gitu ya, sedikit gitu ya. Nggak apa-apa ya, jadi nanti kita ada review, kemudian ada pendalaman materi selanjutnya gitu. Supaya nggak lama, supaya nggak malam-malam juga ya selesainya, takutnya boring juga. Saya mulai ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang apa yang disebut dengan conditional statement. Conditional statement ini sebenarnya adalah bentuk yang lebih advance daripada bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya itu namanya sequential statement. Jadi statement atau perintah-perintah yang kita susun yang urutannya itu udah pasti gitu ya. Input, proses, output gitu ya. Jadi semuanya pasti berjalan atau bergulir seperti itu. Ya, tidak ada sesuatu yang spesial. Kalau misalkan ada sesuatu yang aneh, pilihannya cuman berhasil atau error di tengah jalan. Ya. Nah, di sini kita akan dikenalkan sebuah situasi di mana tidak semua bagian coding itu dijalankan, begitu ya. Nah, ada bagian coding yang dijalankan, berarti ada bagian coding yang tidak dijalankan. Nah, mana yang dijalankan, mana yang tidak dijalankan ini didasarkan dari yang namanya logical expression atau ekspresi logis. Jadi ekspresi logis ini adalah sebuah kondisi yang bernilai benar atau tidak benar, true atau false, gitu ya. Ini namanya Boolean expression saya nyebutnya atau logical expression. Jadi kalau kita kemarin belajar tipe data Boolean, Boolean itu nilainya kalau nggak true ya false gitu ya, kalau nggak false ya true. Jadi dia menjelaskan bahwa kondisi ini benar atau tidak benar, tidak ada mungkin, begitu ya, tidak ada. Nah, conditional yang dimaksudkan atau conditional statement yang kita bahas ini adalah bentuk conditional yang kemudian diekspresikan dalam sintaks if else, gitu ya. Kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas. Ya, kelihatannya banyak, tapi jangan khawatir, satu-satu akan kita pelajari karena semuanya sebenarnya satu kesatuan begitu ya. Jadi kayak merintilin Indomie itu dibuat dari apa saja gitu kasarnya. Sebenarnya ya kalau dimakan ya cuman Indomie gitu aja gitu ya, nggak kenyang gitu ya. Ya sama, materi ini terlihat banyak tapi sebenarnya tidak banyak gitu ya. Mungkin akan sangat membosankan karena materinya teori tapi begitu kita praktik ternyata cuman gini aja ya. Semoga kalian bisa sampai di tahapan oh ternyata cuman gini aja gitu ya. Nah, seperti tadi request-nya ada review gitu ya. Ini ada review dari Sofyuni. Rekan-rekan boleh ya tulis di chat gitu ya. Misalkan nih kira-kira jawabannya apa, tapi saya buat lebih cepat gitu ya supaya tidak menebak-nebak terlalu lama begitu ya. Jadi kita mulai saja. Jadi yang pertama tentang output gitu ya. Tentang output yang pertama kira-kira apa ya yang keluar atau hasil yang ditampilkan di konsol ketika kita menuliskan coding seperti ini. Ketika ada sebuah string ditambah dengan string ya, itu hasilnya apa? Apakah BA, AB, error atau 195? Ini 195 dari mana coba gitu ya. Mungkin ini pemikiran dari nilai numerik atau nilai ASCII yang dibawa oleh A dan B gitu ya. Ini sambil saya buka ya chatnya. Tuh jawabannya AB ya, saya rasa sudah oke gitu ya. Lanjut ya. Yang kedua, ya. Apakah tipe dari variabel berikut ini? Ya, jadi di sini ada number sama dengan 1000. Kira-kira apa? Ya, betul ya. Jadi mulanya kita pikir ini integer gitu ya, tapi lihat ada petiknya. Jadi kalau misalkan ini sebuah numerik, maka dia tidak perlu tanda petik. Ya, sehingga ini bukan tipe data numerik, bukan tipe data int, integer, tapi string. Betul sekali teman-teman. Ya, str atau string sama saja ya. Jadi str itu adalah keyword untuk mengartikan string, gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, ya. Ketika kita ingin menggabungkan dua buah teks atau lebih, operasi ini disebut dengan, disebut dengan apa kira-kira? Culmination, apa lagi nih? Summing ya, concatenation, touching ya, betul sekali ya, concatenate atau concatenation gitu ya. Jadi jawabannya cuma satu ya, concatenation ya. Jadi ada fungsinya namanya concat ya kalau misalkan mau ngulek-ngulek sedikit ya. Tapi kalau misalkan kaget ya nggak apa-apa ya.
Ini hanya teori ya, hanya teori, jangan khawatir. Kemudian yang keempat, ini apa yang akan muncul di layar ketika kita menuliskan 10 modulus 3 gitu ya. Wah, jawabannya tepat sekali ya, 1. Kenapa 1? Itu yang penting ya. Jadi modulus adalah sisa hasil bagi ya. Kita tahu 3 kali 3 itu 9. Jadi kalau 10 dikurangi 9 sisanya cuma 1. Ada satu angka yang tidak bisa kita bagi untuk pembilang 3 itu tadi ya. Oke, lanjut. Yang kelima. Jika A sama dengan 5, B sama dengan 2, A dibagi B hasilnya. Semangat-semangat guys. Ya semangat lah ya. 2,5. Ya. Kita tahu ya ada dua operator untuk pembagian ya, yang satu dengan yang dua pembagian gitu ya. Kalau pembagian yang operatornya diulang 2 kali itu hasilnya integer, tapi kalau satu dia pasti hasilnya floating point atau pecahan gitu ya. Jadi ini bentuk normalnya ya. Betul, 2,5. Ada yang ikut. Jangan ikut dong. Harus yakin dengan jawabannya. Ini sudah, lanjut yang keenam. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini, jika kita ingin menjumlahkan 1 ditambah 1 ditambah karakter gitu ya, atau string ditambah 2 ditambah 1, kira-kira hasilnya apa? Ini udah saya coba beberapa kali ya. Jadi dalam penjelasan saya cobakan. Kalau misalkan ada kasus kayak begini, hasilnya bagaimana gitu ya? Ikut error. 2, 4, 3, oke. Dicoba dulu kalau nggak percaya ya. Dicoba deh. Kalau misalkan print gitu ya, kemudian kita tuliskan 1 ditambah 1 ya, ditambah string gitu ya, ditambah 2 ditambah 1, hasilnya berapa gitu. Bisa dicoba ya, jangan takut salah gitu ya. Dicoba. Bisa nggak sih kita menambahkan string gitu ya dengan integer gitu misalkan. Bisa nggak? Betul, jawabannya error ya. Kita nggak bisa melakukan hal tersebut ya. Salah satu caranya adalah melakukan konversi ya, entah integer kita rubah menjadi string atau stringnya yang kita rubah menjadi numerik gitu ya. Itu baru bisa. Kita nggak bisa gabung-gabungin ya, ini namanya invalid type gitu ya. Oke. Baik, jadi kurang lebih seperti itu untuk reviewnya. Saya harap cukup ya untuk pemanasan. Oke, kita masuk ke konten materi yang sebenarnya. Jadi kita akan belajar tentang logical expression atau bentuk ekspresi logis yang luarannya atau nilai yang dihasilkan itu adalah cuma 2 kemungkinannya ya, true atau false. Tidak ada nilai yang lain. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin operasi aritmatika, jumlahnya atau hasilnya atau hasil pengurangannya, hasil modulusnya itu kan kita nggak tahu hasilnya bisa apa aja, bisa min 1, 1, 0 dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau logical expression ini hasilnya sudah pasti true atau false. Ya, nggak bisa keduanya ya, true false itu nggak bisa. Jadi hasilnya hanya salah satu. Nah, operator atau salah satu operator yang bisa kita pakai untuk menghasilkan logical expression ini adalah ini ya, comparison operator atau operasi pembandingan. Operasi pembandingan itu ada beberapa ya, di sini ada sama dengan untuk memastikan apakah nilai yang dibandingkan itu sama atau tidak sama. Tidak sama dengan itu berarti tidak sama atau tidak sama antara sisi kiri dengan sisi kanan, lebih besar sudah tahu ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Jelasnya ini umum sekali ya. Kita lanjutin, jadi dari pemanfaatan atau operator yang tadi disebutkan, ini aplikasinya, gitu ya. Karena kan boleh gitu ya, sambil nyobain gitu. Kalau misalkan pie chart-nya sudah kebuka gitu ya, masukin saja A sama dengan 5, B sama dengan 10, kemudian lakukan seperti coding yang tertera di sana. Gitu ya. Kalau A kurang B hasilnya apa? Di sana udah tertera ya, true. Ya. Apakah A lebih kecil daripada B? Iya, jawabannya true. Apakah A lebih besar daripada 0? Jawabannya true. Iya, betul. 5 lebih besar daripada 0. Apakah 5 lebih besar daripada 100? Tidak, ya. Jawabannya adalah 100 lebih besar. Sehingga jawabannya adalah false. Jadi luaran dari operator-operator yang ada di sini, operator pembanding ini itu bukan angka, bukan huruf ya atau hal lainnya, tetapi adalah sebuah boolean value yang nilainya cuma 2, true atau false. Salah satu ya, salah satu. Ini. Comparison text using apa namanya? compare operator ya. Jadi di sini ada karakter ya, A sama dengan example, B sama dengan A. Jadi kita mengcopy nilai example ke B. Jadi B akan memiliki nilai yang sama dengan apa yang ada di A, sehingga kita compare nilainya. Apakah A sama dengan B? Jawabannya iya, jawabannya sama.
gitu ya. Jawabannya sama. Kalau misalkan kita membuatnya dalam bentuk inputan, gitu ya. Ini sensitif sekali ya, pindah-pindah sendiri. Kalau misalkan kita buatkan inputan, ya misalkan A inputannya apa, B inputannya apa, tapi diinput dengan teks yang sama, itu juga akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, hal ini tidak berlaku di semua bahasa pemrograman ya. Ada bahasa pemrograman yang menolak model inputan string seperti ini. Jadi dia mengenal perbedaan antara nilai yang dibentuk dari literal value atau nilai yang dibentuk dari inputan langsung seperti contoh yang di sini, yang A sama dengan example, itu ya. Kemudian ada nilai yang diinput dari user, itu berbeda, diperlakukan berbeda. Ya, sehingga ketika di-compare itu hasilnya bisa false. Ya, jadi jangan khawatir ya. Untuk Python gitu ya, untuk Python itu sama seperti yang kita lihat gitu ya. Jadi kalau kita inputkan dia, misalkan A ini bernilai tempe gitu, B ini kemudian diisi dengan tempe juga, ketika compare hasilnya true. Tapi di bahasa pemrograman lain belum tentu true, ya bisa false begitu. Mungkin di lain waktu saya jelaskan ya. Jadi di Python itu dianggap sama. Oke. Ini ya. Jadi kita bisa membuat sama ya ketika kita membuat sebuah variabel, nilainya itu bentuknya seperti ini ya. Tidak T dalam huruf kecil tapi T dalam huruf besar. True or false ya. Nilainya salah satu ya, salah satu dari kedua nilai possible ya dari boolean value atau disingkat bool value ya, bool variable ini ya. Ini contohnya seperti ini juga bisa dibuat untuk operasi assignment ya dari proses. Misalkan A lebih besar daripada 0, ini diartikan dulu apakah true atau false. Kalau misalkan sudah dapat jawabannya baru di assign ya, diberikan nilai ke variabel yang namanya ini kebetulan is positif begitu ya. Lanjut ya. Ini contoh yang lain juga sama ya. A sama dengan 5, is positif sama dengan A lebih besar daripada 0. Ini sebenarnya adalah operasi yang memeriksa apakah benar ya A atau 5 itu lebih besar dari 0. Nah, nilai kembalian itu udah pasti boolean value ya. Jadi dalam hal ini is positif akan bernilai true ketika di print ya. Kalau yang di bawah ya, untuk yang di bawah itu jika A sama dengan minus 5 is positif ya, pada waktu melakukan ekspresi comparison pembandingan apakah minus 5 lebih besar pada 0 ya, tentunya tidak ya. Jadi jawabannya nanti udah pasti keluarnya false. Ini rekan-rekan bisa coba ya, bisa langsung coba di pie chart-nya. Tapi kalau misalkan dilihat mata saja sudah paham, saya rasa nanti ada bagian yang seperti biasanya di pertemuan pertama ada lab exercise yang nantinya akan kita coba sama-sama. Oke. Nah, jadi kita tahu ya sampai di sini bahwa ada tipe data namanya boolean. Ya, tipe data boolean ini hanya bisa menampung dua nilai kemungkinan, true atau false. Salah satu tidak, keduanya. Ya. Nah, untuk menghasilkan nilai true dan false ini, itu bisa kita hasilkan dengan menulis langsung nilai true dan false, seperti A sama dengan 1, ini kita nulisnya B sama dengan true, atau C sama dengan false, itu bisa langsung kita tulis seperti itu, atau dihasilkan dari sebuah ekspresi pembandingan. Misalkan, apakah A lebih besar daripada 0, apakah A sama dengan 2, apakah A, B tidak sama dengan 3, apakah B lebih kecil daripada 0, dan seterusnya. Jadi, ada dua cara untuk menghasilkan variabel dengan nilai true atau false tadi. Nah, kaitannya apa? Kalau misalkan sudah diketahui hal itu. Ini, ya. Jadi operasi tadi itu berkaitan dengan cara kita membentuk conditional statement. Ini. Nah, conditional statement itu dibentuk dengan menggunakan ekspresi if, jika, ya. Jika ini benar, maka lakukanlah sesuatu, gitu ya. Jadi kasarannya tadi saya bilang kalau misalkan kita membentuk sebuah conditional statement, itu ada bagian coding yang tidak dijalankan. Itu artinya ada bagian coding yang dijalankan. Ya, jadi salah satu dari blok coding yang sudah kita buat itu akan dijalankan karena di-trigger oleh kondisi yang bernilai true. Jadi kalau misalkan ada banyak kondisi, maka hanya akan dipilih salah satu kondisi dari banyak kondisi yang kita buat. Ya, jadi seperti jika pintu terbuka, maka kita bisa masuk. Ya. Jadi logiknya seperti itu. Berarti kalau tidak terbuka, jawabannya sudah pasti negasi dari blok coding sebelumnya, begitu ya. Jika pintu tidak terbuka, ya pasti kita nggak bisa masuk. Gitu. Jadi ada bagian blok kode yang biasanya merupakan negasi dari kondisi yang pertama, begitu ya. Nah, ini ekspresinya dibentuk dengan if. Ya.
misalkan di sini ya ada kasus gitu ya. Jadi kita diberikan kasus, buatlah sebuah program yang satu membaca sebuah nilai yang diinputkan oleh user, yang gampang ya pakai input ya. Kemudian mengecek ya, apakah nilai tersebut termasuk dalam kategori excellent atau tidak excellent. Gitu ya, kasarannya gitu. Ya ini kan kasarnya kalau bentuk jikanya itu kan kalau bahasa Indonesia, jika nilainya itu masuk dalam kategori excellent, maka tampilkanlah tulisan excellent di konsol. Kasarannya gitu. Ya. Nah, ini udah dikasih tahu nih. Kondisinya apa? Ya, sebuah grade, ya, if the grade is greater or equal. Jadi, jika grade atau nilai yang dimasukkan oleh user itu ternyata lebih besar atau sama dengan 5, maka dia termasuk dalam kategori excellent. Jika tidak apa? Ya nggak terjadi apa-apa gitu misalkan. Contohnya ini ya. Jadi kalau kita masukkan 4, tampilan di konsol nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau dimasukkan nilai 5,5, which is ini lebih besar dari 5, akan keluar tulisan excellent. Oke. Ini logik ya secara tampilan visual ya, saya nggak mau jelaskan terlalu rumit. Jadi kasarannya kalau kita inputkan skor ya pada bagian yang atas ini, kemudian bagian logiknya itu ada di sini ya, conditional statement itu ada di bagian yang bentuknya belah ketupat ini. Apakah grade-nya lebih besar daripada 5,5? Jika iya, tampilkan output sesuai dengan kriteria yang diminta. Jika tidak, maka tidak ada output. Jadi logiknya sederhana sekali ya. Conditional statement itu intinya ada bagian blok coding ya blok kode yang tidak dijalankan. Misalkan ini ya, kalau grade-nya itu ternyata eh, tidak lebih besar dari 5,5, misalkan 4 tadi, maka blok kode print output ini tidak akan dijalankan. Ya, tetapi yang dijalankan yang mana? Blok kode no output. Sebaliknya, kalau grade-nya bernilai sesuai ya dengan kondisi yang ada di sini, jika grade-nya lebih besar sama dengan 5 dan menghasilkan nilai true, benar, maka dia akan masuk ke blok kode yang ini, sementara blok kode no output ini tidak akan dijalankan. Nah, kalau tadi kan kasarnya gini ya, jika grade-nya lebih besar sama dengan 5,5, ada blok kode yang dijalankan. Ya, tapi kalau tidak, maka tidak ada blok kode yang dijalankan. Nah, ini namanya single if ya. Nanti kita sambil belajar ya, nggak perlu diingat ya single if itu apaan gitu. Single if itu kasarannya kalau sebuah kondisi tidak sesuai dengan kondisi yang kita tentukan, maka nggak usah lakukan apa-apa, gitu ya. Kasarannya gitu. Jadi kita nggak peduli kondisi apapun ya, kecuali kondisi yang kita minta. Jika kamu bawa kunci, ya silakan masuk, gitu misalkan. Kalau nggak bawa kunci, bodo amat terserah wis. Pokoknya kalau bawa kunci saya baru tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi kalau kamu nggak bawa kunci, sebaiknya jangan bicara dengan saya. Kasarnya kayak gitu ya. Ini single if. Nah, kalau if else ini adalah bentuk kondisi yang satu level di atasnya gitu ya. Jadi dia memastikan bahwa ada blok kode tertentu yang akan dieksekusi ya sebagai akibat dari kondisi yang benar atau tidak benar sebelumnya. Jadi tadi ya, jika tidak bawa kunci, ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi ini enggak. Jika bawa kunci, silakan masuk. Jika tidak, nah saya bisa memberikan perintah. Kalau kamu nggak bawa kunci, silakan pulang ambil kuncinya. Kasarnya gitu. Jadi bedanya single if dengan if else adalah di if kita tidak merespon jika ada kondisi yang bernilai false. Tetapi di if else kita akan memberikan respon jika kondisinya benar maupun kondisinya salah. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jika warnanya merah, tampilkan tulisan merah. Gitu ya. Jika tidak merah, maka tampilkan yellow dan bye-bye. Gitu ya. Sarannya gitu. Jadi kalau misalkan warnanya itu merah, inputannya merah gitu ya, maka dia akan menampilkan blok kode di bawah if. Ini ya, di bawah if. Ya, jangan lupa ini pakai tab ya, dia di tab gitu ya. Di tab. Print, kemudian red. Jadi hanya itu saja yang dijalankan, tetapi yang bagian yellow dan by tidak dijalankan karena color sama dengan red bernilai true. Lain halnya kalau seandainya color tidak bernilai red. Seandainya kalau kita isi dengan nilai yang lain ya, maka blok kode print red ini tidak akan dijalankan. Tapi blok kode yang di bawahnya yang setelah else ini itu yang akan dijalankan. Maka akan tampil yellow by. Gitu ya. Oke.
Ada chat? Iya, nanti ada soalnya kok ya, jangan khawatir ya. Kelihatannya ini teori apa lagi ya? Ya, saya juga begitu kalau belajar ya. Kalau nggak langsung implement, kita gampang mudah, gampang susah mengingat gitu ya, kurang nyantol gitu ya. Coba saya share ini ya, pie chart-nya gitu ya. Oke, ini jadi idenya itu adalah yang pertama, bentuk yang pertama ya, if gitu ya. If true ya, maka dia ngapain gitu. True ya. Ini single if ya. Jadi kalau misalkan else gimana? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu saya apa yang akan terjadi. Tetapi kalau di blok yang berikutnya ya, if true gitu ya, print misalkan true. Tapi jika nggak true gimana? Nah, kita bisa ngasih perintah. Print misalkan, ini harusnya kalau nggak true ya false. Nah, ya bedanya yang single if dengan yang if else. Gitu ya. Jadi kita udah tahu ada dua bentuk coding. Ya, ada dua bentuk coding untuk merepresentasi sebuah kondisi. Ya, jadi blok coding yang pertama itu hanya peduli dengan kondisi jika kondisinya terpenuhi. Blok kondisi yang kedua itu dia peduli jika kondisinya terpenuhi, yang ini akan dijalankan, dan jika tidak terpenuhi, maka yang ini yang akan dijalankan. Ya, ini saya langsung tulis terus, boleh nggak sih kayak gini? Boleh ya, karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah nilainya. Misalkan ini diganti dengan comparison, tadi saya bilang ya, misalkan saya mau compare apakah satu sama dengan satu. Nah, ini hasil satu sama dengan satu ini kan boolean value apa? True. Jadi sama aja gitu ya. Jadi kita nulis value di sini juga boleh, nggak harus bentuknya ekspresi. Ya, saya balik dulu ya ke materi ya. Materinya itu pokoknya ya, ada chat nih. Kalau spasi lebih dari satu bakal error nggak ya? Saya terbiasa menggunakan tab karena tabulasinya lebih lebih tepat gitu ya. Penulisan kodenya lebih rapi daripada pengaturan spasi, misalkan spasi 1, spasi 2, spasi 3 gitu. Buat saya tuh mengganggu sekali gitu. Saya biasanya pakai tab gitu. Ini masalah kebiasaan sih, saya nggak tahu apakah benar atau tidak begitu. Tapi dari awal saya belajar kok mengenal yang namanya Python ini, operasinya selalu kalau pindah blok code itu dia pakai tab gitu ya. Nggak perlu dibingungkan ya. Intinya kalau misalkan mau dicari tahu juga bisa. Coba deh kalau spasi 1 error nggak ya, gitu aja sih. Ya, atau enggak nanti kita sama-sama coba deh. Oke. Ini ya, tadi kita yang ini ya. Nah, ini ya. Ada perbedaan antara coding yang ini dengan coding yang ini. Kelihatannya sama ya. Red, dia akan menampilkan red. Jika tidak, nah yellow dan by. Nah, kalau begini nih, yang perbedaan cuma ada di dua baris terakhir nih, ya. Print by itu tidak diletakkan ya sejajar dengan print yellow. Dampaknya apa? Maka perintah ketika color tidak sama dengan red itu hanya akan men-trigger pemanggilan yellow. Ya. Begitu. Jadi dia hanya men-trigger pemanggilan yellow. Kita jangan berfokus pada outputnya ya. Jadi kalau misalkan kita masukin tidak sama dengan red, misalkan di sini kita isi blue, maka tampilnya tetap yellow dan by. Gak ada bedanya dengan yang di atas. Tetapi yang perlu diketahui adalah by itu sebenarnya dijalankan bukan karena nilainya itu blue atau tidak red. Begitu. Bahkan ketika nilainya di sini red, ini tetap keluarnya adalah red dan by. Kasarnya begini. Tabulasi itu menjelaskan bagian kode mana yang menjadi satu blok dengan bagian kode lainnya. Jadi kalau misalkan ini, misalkan yang ini ya, yang sebelumnya, itu dia kan satu indentasi gitu ya, satu indentasi, satu tab gitu ya. Itu jadi kedua ini adalah pasti, tetapi kalau yang ikut outputnya dengan if else, indentasi ternyata sangat penting di di Python
Gitu ya. Jadi jangan sampai lupa memberikan indentasi. Ya, saya bisa kasih contoh deh. Ya. Nih, misalkan if 1 sama dengan 1, ya, kita print true. Ya. Terus saya tulis di sini atau ditempelin gitu ya maunya ya. Print n ini ya. Ini kalau kita jalanin keluarnya true dan n. Ya. Tapi kalau misalkan apakah 1 sama dengan 2, kalau diperhatikan yang keluar n aja. Ini artinya n ini mau kayak gimana kondisi yang ada di atasnya, dia nggak peduli, dia pasti akan dijalankan karena dia tidak termasuk dalam ekspresi conditional statement yang ada di sini, begitu. Nah, kalau dia ditulis seperti ini baru ngefek. Jadi n dan true itu hanya akan di-trigger ketika kondisionalnya true seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan dibuat salah, tuh dua-duanya nggak muncul, gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke browser. Oke, ini ya. Oke, ini ada kasus gitu ya. Rekan-rekan kalau misalkan biar nggak ngantuk gitu ya, dia di samping minum kopi atau sambil makan atau sambil menyambi mengerjakan yang lainnya, bisa langsung dicobakan ke pie chart-nya. Itu cara terbaik untuk belajar itu adalah langsung mempraktikkannya, bukan besok, masih lupa. Ya, buatlah program untuk membaca 2 nilai integer ya, jangan floating point, jangan string, gitu ya. Kemudian tampilkan nilai yang terbesar, ya. Tuliskan atau tampilkan nilai yang terbesar ya. Ya, jadi tulisannya nanti print greater number gitu ya. Nilai yang lebih besar adalah gitu ya. Seperti ini. Misalkan kalau saya masuk 5 dan 8 itu keluarnya 8, kalau saya masukin 7 dan 3 keluarnya 7. Ini gampang banget ya sebenarnya logiknya. Jika nilai yang pertama lebih besar, maka nilai pertama adalah nilai yang paling besar. Jika tidak, sudah pasti 8-nya lebih besar. Kan gitu toh. Jadi logiknya tuh seperti ini, sesederhana ini. Ya. Baca inputan, dicek ya. Mana sih yang lebih besar? Ya, di compare aja. Apakah num 1 yang lebih besar? Jadi kok simbol yang ada di sini, operator yang dipakai di sini, itu mau lebih besar atau lebih kecil sama aja ya. Jangan sama dengan aja pokoknya. Ya, karena kita akan mencari yang lebih besar. Jadi kita memilih salah satu dari 2 operator yang possible, yaitu lebih besar atau lebih kecil. Ya, kalau lebih besar, maka dia akan menampilkan num 1. Jika tidak ya, jika num 1 tidak lebih besar, maka dia menampilkan num 2 sebagai nilai yang lebih besar. Itu ya. Kira-kira gimana ya codingannya? Nah, ini coba saya share lagi ya. Kita ke pie chart lagi. Jadi kita mau cari nilai yang lebih besar. Langkah pertama adalah menerima inputan seperti tadi permintaannya ya. Jadi kita punya 2 inputan, adalah number 1 dan number 2. Number 1 itu kita ambil, jangan lupa di convert ya. Kalau enggak dia dibacanya string. Nah, string itu kalau di compare sudah ya logikanya bisa nggak nyampe nanti ya. A lebih besar mana daripada B. Nah, yang ini bandingkan tuh apanya gitu ya. Susah kan jadinya. Nah, di sini tinggal if ya. Kalau bahasa Indonesia kan tinggal jika number 1 lebih besar daripada number 2, berarti nilai terbesarnya number 1. Atau misalkan jika number 2 lebih besar daripada number 1, maka number 2 adalah nilai yang lebih besar. Ya. Jadi ini tinggal tuliskan nomor 1, apakah nomor 1 lebih besar daripada nomor 2? Ini bebas ya. Yang pasti di sininya. Nih. Ya, misalkan nomor 1 ya udah. Enggak usah pakai petik ya nomor 1. Jadi kita mau menampilkan nilai yang terbesar, ya. Ini sama halnya dengan yang ini. Nah, jika nomor 1 lebih kecil dari nomor 2, ya. Ini juga boleh ya. Nah, kalau kayak gini yang penting printnya jangan sampai salah. Kalau ini udah dibilang nomor 2 lebih besar, ya, maka yang di print di sini ya nomor 2 gitu ya. Nah, kayak gini. Gitu ya. Jadi mau yang atas atau yang bawah, ini logiknya sama saja. Suka-suka yang mana deh, itu nggak cuma satu jawabannya intinya itu. Ya, ini paling pakai salah satu aja biar nggak bingung. Ini bisa kita tes.
Nah, tinggal kita masukin ya. 3 dengan 4 ya. Besaran yang mana gitu. Apakah 3 lebih besar daripada 4? Tidak. Kita lupa. Kalau single if, maka nilainya yang terbesar tidak akan tampil jika kondisinya false. Wah, single if nggak bisa nih dipakai. Kurang cocok gitu ya. Kita bisa membuat untuk mencegat hal tersebut dengan 2 single if. Misalkan nih, yang baru belajaran biasanya kayak gini gitu ya. Jika ternyata tidak lebih besar, berarti nomor 1 lebih kecil nih, gitu ya, daripada nomor 2. Sehingga di sini jawabannya harusnya nomor 2, seperti ini, gitu ya. Kemudian dijalankan lagi tuh, dicoba lagi. Masukin lagi deh, 3 sama 5. Wah, keluar nih. Wah, ini berhasil. Nah, bentuk coding yang seperti ini boleh, possible, tetapi kurang efektif. Kenapa? Karena kita bikin baris coding yang cukup banyak, begitu ya, baris coding yang cukup banyak, sementara ada bentuk yang lebih sederhana, gitu ya. Jadi ini kita bisa hapus. Nah, kita tinggal tambahkan else di sini, ya. Karena kita tahu jika number 1 tidak lebih besar, itu udah pasti kebalikannya, ya. Number 2 yang lebih besar nih kemungkinan. Di sini kita bisa kasih number 2 dengan baris coding yang kurang lebih sama, tetapi logiknya hanya menggunakan satu if, ini coding kita akan jauh lebih efektif dan lebih mudah dibaca. Ya, ini tinggal dijalankan. 3, 4, hasilnya juga sama. Gitu ya. Jadi logiknya sama kok ya, mau pakai single if ya, mau pakai if else sama. Tapi kalau bisa pakai if else terutama pada coding yang meminta respon terhadap kondisi yang false itu if else. Karena single if nggak bisa ya. Else if. Wah, iya, nggak ada sih else if, adanya elif ya kalau di Python gitu ya. Else if itu bahasa pemrograman yang lain lagi. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita mencari nilai yang lebih besar, ya, sekarang kita dikasih challenge yang lain lagi gitu ya. Challenge yang berikutnya ini adalah meminta kita untuk membuat program untuk mengecek apakah sebuah bilangan itu termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. Ya, jika bilangan genap tampilkan tulisan genap, jika ganjil ya tampilkan tulisan ganjil. Nah, ini nggak bisa pakai single if ya. Ya, bisa pakai single if tapi jadinya nggak efektif ya. Jadi jika genap tampilkan genap, jika ganjil tampilkan ganjil. Jadi kan kayak gitu ya. Kita bisa pakai if else. Kenapa? Karena dia sebenarnya flip flop ya. Flip flop tuh kalau nggak ganjil ya udah pasti genap gitu ya. Nggak mungkin ada yang di antara ganjil dan genap. Nggak ada ya. Pilihannya kalau nggak ganjil genap. Gitu. Ini if else itu cocok untuk kondisi yang seperti keping mata uang gitu ya. Kalau nggak ekor gambar gitu misalkan. Jadi nggak mungkin yang kemungkinan yang lain. Beda dengan lampu lalu lintas. Ya, lampu lalu lintas itu juga conditional statement. Jika merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Tapi nilainya 3. Nah, itu tidak menggunakan if else. Tapi tadi yang sudah disebutin temannya itu menggunakan elif ya, bentuk nested if ya, atau bentuk conditional statement yang satu langkah lebih rumit lagi daripada if else ya, yang habis ini akan kita bahas. Ini cocok untuk 2 kondisi yang flip flop ya, yang kalau nggak ini ya pasti itu, kalau nggak itu ya pasti ini ya. Bukan kalau nggak ini pasti yang lain lagi gitu ya. Oke, ini kasusnya ini kita udah dikasih solusinya. Nah, ini solusinya kayak gini nih. Dikatakan genap jika bilangan tersebut habis dibagi 2. Gitu ya. Jika tidak habis dibagi 2, dia sudah pasti odd ya. Sudah pasti ganjil nih gitu ya. Ini tinggal kita coba aja ya ke pie chart-nya. Ini masukin di number aja. Kita mau tahu number itu genap atau ganjil, tinggal di if ya. Kemudian kita modulus ya, modulus 2. Apakah modulus 2-nya itu modulus 2 sama dengan 0 atau tidak ya. Kalau iya berarti dia genap ya, even. Even itu artinya genap. Jika tidak, maka dia akan menampilkan yang sebaliknya, ganjil, odd ya. Odd ini bukan aneh ya. Ganjil ya. Sesuatu yang ganjil terjadi ya, something odd ya. Oke. Ini bisa dites langsung ya.
Ini terus kita masukin misalkan 102 tes. Oh, ini genap. Kita coba yang kasus yang hasilnya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Misalkan 101 ini ganjil ya. Nah, keluar. Jadi harus kalian coba seperti ini. Kalau misalkan sudah sesuai dengan luarannya, maka program kalian boleh dikatakan sukses gitu ya. Jadi kita sudah berhasil merepresentasikan bentuk kondisional gitu. Oke, saya balik ke sini lagi. Ya, kalau misalkan ada yang nggak paham, jangan sungkan untuk nulis ya. Jadi saya selalu bilang tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh untuk ditanyakan. Karena kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar daripada yang lain. Hanya mungkin sedikit lebih tahu saja. Karena pengalaman atau mungkin punya jam terbang yang sedikit lebih banyak atau punya pengalaman sebelumnya ya yang sudah dibangun pada bahasa pemrograman yang lainnya. Gitu ya. Jadi jangan terlalu pikirkan kalau mau tanya. Tanya aja. Ya, kalau kondisinya banyak, itu kita bisa pakai elif ya. Untuk sementara ini saya akan fokus pada bentuk-bentuk yang tidak terlalu kompleks ya. Jadi sementara kita belajar yang sederhana dulu. Begitu. Nanti kalau belajar yang terlalu kompleks, pelajarannya jadi tidak menyenangkan gitu ya. Kebayang kan kalau misalkan di awal-awal pelajaran pertemuan ketiga nih gitu ya, diajarin tentang gimana sih caranya Facebook mendesain logik atau algoritmnya supaya security login-nya itu nggak gampang ditembus atau dibobol orang. Wah itu if-nya mah kemana-mana gitu ya. Itu bisa if di dalam if. Bisa kompleks banget ya. Jadi saya nggak akan jelaskan yang serumit itu. Jadi kita belajar yang basic-nya dulu. Ntar kalau sudah jam terbangnya tinggi, akan sampai juga kok ke sana. Dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Percayalah. Ya, ini kasus yang genap ganjil ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya yaitu rounding dan formatting ya. Ini sedikit menambahkan dari materi yang ada sebelumnya ya. Sebenarnya kita sudah belajar ya tentang pembulatan ya, pakai matplotlib ya, matceil gitu ya. Kemudian dengan truncate, formatting ini printf. Ini ada sedikit tambahan terutama untuk formatting number. Sebelumnya kita pakai formatting ini ya, formatting nanti angkanya diletakkan di mana. Cuman itu saja, begitu ya. Tapi ini bisa kita format lebih jauh, sedikit lebih jauh. Ya. Nah ini ya, tadi udah saya bahas ya. Jadi dalam pemrograman kita bisa melakukan pembulatan terhadap angka-angka. Ini kok tiba-tiba masuk di sini ya, kok materinya nggak nyambung. Dinikmatin dulu ya, dinikmatin dulu. Ya kadang materinya memang harus dimasukkan, kalau nggak cocok soalnya dimasukkan di chapter yang lainnya. Jadi ini sekaligus nambahin karena ada materi soal yang kurang lebih akan memanfaatkan ini nantinya gitu ya. Jadi ada fungsi gitu ya. Ada udah tahu ya ini ya, math.ceil, math.floor itu digunakan untuk apa? Ini hasilnya. Ini dampaknya dari penggunaan fungsi ini. Ini pembulatan ke atas, floor pembulatan ke bawah ya. Kemudian ada fungsi absolut ya untuk memberikan nilai absolut. Kalau dikasih absolut itu pasti dia jadi nilai positif ya. Jadi kalau minus negatif itu dia akan jadi positif ya. Kalau positif ya tetap positif, tidak sebaliknya gitu ya. Nah, ini dia ya. Pembulatan selain dengan menggunakan fungsi ya. Habis ini saya jelaskan ya kenapa saya membahas ini, kemudian next slide-nya tentang ini. Ini. Yang di sini, yang terjadi di sini adalah sebenarnya angkanya tidak kita ubah gitu. Ya, di sini. Ya. Angkanya tidak kita ubah, tetapi secara format dia ditampilkan sedikit berbeda dengan logika tertentu. Jadi sebenarnya nilainya tidak berubah, hanya ditampilkan lebih sederhana saja. Jadi tanpa merubah nilainya, tanpa merubah maksudnya, ya, dia ditampilkan lebih sederhana. Misalkan ini penghitungan jumlah uang di bank. Kita pasti nggak ikhlas ya. Misalkan ada sekalipun nilainya itu 0, sekian 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 gitu. Itu kan uang kita gitu ya. Misalkan itu dibulatkan ke bawah, pasti kita mengalami kerugian gitu ya. Wah nggak mau dong saya, masa mau 1 rupiah pun pokoknya kalau itu memang uang saya, biarkan itu jadi milik saya kan, maunya kayak gitu. Nah
Kadang kita harus melakukan pembulatan. Ya, kenapa? Karena mungkin orang nggak terlalu penting dengan presisi digit di belakangnya, tetapi pembulatan itu ditujukan supaya kita mudah membaca angkanya. Gitu ya. Contohnya ini ya, daripada kita membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu akan lebih mudah kalau seandainya angka itu kita bulatkan 2 angka di belakang koma tanpa merubah value aslinya. Di sini ya. Jadi sebenarnya nilainya itu tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya saja diformat dengan 2 angka di belakang koma. Begitu ya. Ini formatnya yang berubah. Tetapi secara nilai tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Rounded itu kurang lebih sama cara kerjanya dengan fungsi yang ada di sini, pembulatan, ya, sehingga ada dampak yang diberikan ketika kita membulatkan sebuah angka. Jadi ketika angka 45,67852 ini kita bulatkan, dia sudah tidak lagi menjadi 67852, tapi menjadi 45,68. Ini nggak bisa dibalikin lagi, begitu ya. Jadi nilainya itu berbeda sudah. Ya, sekalipun mungkin terlihat sama-sama aja, kita nggak rugi banyak begitu ya. Tapi kalau misalkan di program, kadang presisi digit itu dipakai. Misalkan nih kita mau meluncurkan roket itu salah 0, sekian aja, kalau misalkan suka baca sejarah gitu ya, itu bisa meleset, yang tadinya mau terbang ke bulan bisa meleset ke matahari, itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi buat manusia secara informatif ya, kita bisa menampilkan perubahan format tanpa merubah nilainya. Tetapi ada fungsi yang memang secara spesifik dibuat untuk merubah nilainya. Jadi nilainya itu benar-benar berubah, benar-benar dibulatkan. Tapi kalau yang di sini itu hanya diformat tanpa merubah nilainya. Ya, itu intinya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada contohnya ya. Kalau misalkan kita tampilkan seperti ini, misalkan itu bisa. Kemudian yang ini, nah nih 4 angka di belakang koma itu nulisnya pakai F, nilainya. Nah ini cuma dikasih titik 2. Titik 2, titik 4 itu berarti 4 angka di belakang koma. Ya, 4 angka di belakang koma. Gitu. Sekalipun dia 0000, tetap akan ditampilkan 6.000. Berbeda dengan pembulatan yang sesungguhnya. Ketika sebuah angka dibulatkan, maka sekalipun kita kasih format 4 angka di belakang koma, dia tetap tampilnya 45,6 karena 000 itu tidak punya arti apapun buat Python-nya begitu ya. Tetapi kalau format ini bukan value yang kita bicarakan, tetapi bagaimana kita menampilkan nilainya ke layar gitu ya. Kenapa ini penting? Nanti kalau disuruh bikin program yang tampilannya itu berapa digit begitu ya tanpa merubah nilainya, ya pakai format. Ya, tapi kalau misalnya kalian ingin melakukan pembulatan, jangan pakai format, itu salah. Pakailah fungsi untuk melakukan pembulatan. Gitu ya. Nah, absolut itu untuk apa? Untuk menjadikan nilai positif. Ya, nggak apa-apa ya. Kalau sinyalnya kurang baik, nanti kalau ada yang tidak jelas, jangan sukar untuk bertanya. Gak jelas bagian ini, wah saya siap ulangi. Ya. Ini saya cepet ya, saya cepetin karena materinya 42 slide. Saya kalau ngobrol bisa jam 10 selesai beneran tuh melelahkan gitu ya nanti. Kalau saya sih suka gitu ya, mendengarkan itu tidak semudah berbicara soalnya. Ya, saya mempelajarin itu lama. Nah, yang ini kalau tadi kita sudah selesai tentang topiknya, sebenarnya conditional statement selesai sampai di situ. Untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar pembulatan, itu berkaitan dengan angka gitu ya. Yang bagian ini semacam selipan juga, jadi semacam add-on aja materialnya. Ini namanya debugging ya. Saya rasa mungkin yang baru-baru masuk ke dunia IT, ingin jadi programmer pasti sering banget dengar yang namanya debugging. Debugging itu apa sih? Bug itu serangga gitu ya. Bug itu adalah warning ya, error, sesuatu yang tidak sesuai dengan logik kita yang terjadi pada program yang kita buat. Jadi misalkan pergi ke mesin ATM, masukin kartu, ambil 1 juta, keluarnya 5M gitu. Ya pengennya kayak gitu ya. Nah, itu termasuk bug gitu ya. Jadi ada bug ya. Bug ini pekerjaan ya. Bug ini bahkan menjadi pekerjaan. Jadi kalau misalkan pernah tahu namanya bounty hunter, bug hunter gitu ya. Itu orang ya yang memang tugasnya itu menganalisa sebuah sistem, bisa sistem perbankan atau sistem-sistem keamanan
pada situs-situs pemerintah, kemudian melaporkan celah keamanan yang bisa dieksploitasi orang yang tidak baik, yang kita sebut dengan hacker, saya lebih suka menyebutnya cracker. Ya, kemudian mereka akan dapat duit gitu. Jadi kalau Google itu sering ngadain kayak hal semacam itu ya. Jadi kalau misalkan mereka bikin aplikasi, mereka tes ya. Kemudian banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari celah keamanan ya. Banyak itu tesnya ya. Kalau misalkan berhasil, mereka bisa dapat sekitar 100 sampai 200 juta sekali menemukan bug gitu ya. Itu kalau kerjaan biasa sih take time ya untuk dapat nilai segitu itu. Tapi ini jadi bug hunter, wah canggih bener kalau bisa sampai kayak gitu ya. Jadi apa itu debugging? Debugging adalah proses untuk menemukan atau memperbaiki bug ya yang ada dalam program. Jadi yang mereka lakukan sebenarnya bukan debugging ya. Yang mereka lakukan hanya mencari saja celah keamanan dan memberi kesempatan pada tim IT-nya untuk memperbaiki. Yang tadi ya, yang bug hunter. Tapi yang kita lakukan di sini adalah kita mencari bug-nya, memperbaiki logikanya sehingga programnya bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan logika orang normal lah. Kalau pergi ke ATM ngambil 1 juta ya keluarnya uang 1 juta gitu. Jangan sampai tidak sesuai logika gitu ya. Masukkan kata sandi Anda. Iya. Kata sandi Anda bukan iya. Oh, kata sandinya bukan iya nih. Masukin bukan iya. Ya, tangkap ya. Jadi maksudnya tuh kadang logiknya tuh nggak make sense gitu ya, sehingga programnya jadi aneh gitu. Nah, itu yang kita lakukan di proses debugging. Nah, gimana sih caranya melakukan proses debugging? Jadi kalau sudah buka PyCharm, ya di bagian yang sebelah sini, sebelah kiri, setelah baris nomor baris ya, 1, 2, 3, itu kita bisa kasih flag. Jadi kalau kita nggak sengaja ngeklik kursor gitu, ngeklik di sana, di bagian yang kosong ini, itu dia bisa timbul pentol-pentol merah. Itu namanya flag ya. Nah, flag ini digunakan sebagai penanda atau breakpoint di sini disebutnya. Namanya breakpoint ya. Point itu titik, break itu istirahat. Jadi pada saat masuk pada kondisi breakpoint, program akan melakukan pengecekan. Ya. Kadang kan program itu dia berjalan dari baris pertama sampai baris ke-100. Kita maunya dia berhenti di tengah-tengah. Itu kan susah ya. Nah, salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan menggunakan debugging breakpoint ya, penambahan breakpoint sehingga programnya bisa berhenti di sana dan kita bisa ngecek pada kondisi apa sih error itu terjadi. Begitu. Apakah A-nya ini kondisi A ini bocor sehingga B-nya jadi dijalankan bukannya malah C. Nah, seperti itu. Ya. Debugging ini unik ya. Kadang nggak sesuai dengan proses yang ada di sini ya. Kebanyakan mungkin yang sudah lama berkecimpung di dunia programming itu nggak melakukan dengan cara seperti ini. Biasanya mereka malah mematikan sebagian codingnya. Jadi mulai dari baris yang jalan sampai baris yang error itu dimatikan satu persatu. Ya. Oh, dia mulai error baris ke-10. Jadi baris ke-10 akan menjadi fokus perhatian kenapa logikanya error. Kasarannya gitu. Ya. Ini kurang lebih sih cara kerjanya sama. Cuman biasanya mereka mematikan dengan fungsi komen ya. Jadi coding yang nggak perlu di komen ya. Di komen jadi nggak jalan gitu. Oke, ini kayak gini ya. Ini penambahan breakpoint. Jadi breakpoint itu bisa dibuat sebanyak yang kita mau. Ya. Nah, kalau diperhatikan di bagian sini, agak kecil memang ya. Ini ada special variable A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Di sini tuh dikasih tahu kondisi pada saat breakpoint itu tercapai. Jadi pada saat kondisi ini, kondisi yang baris kelima ini, itu dikasih tahu A itu sebenarnya nilainya berapa, B itu nilainya berapa, C itu nilainya berapa. Jadi sebenarnya kita mempause jalannya program, kemudian melihat kondisi semua variabel atau nilai yang terlibat dalam program yang kita buat. Gitu. Jadi yang mana sih yang error gitu? Oh ternyata, misalnya gitu ya, misalkan nih A nih kita lupa nih, kita lakukan konversi. Ternyata A-nya waktu dicek di sini, oh ternyata bukan integer nih, pantesan error. Nah kayak gitu, ya. Untuk mencapai kata pantesan itu tadi kita butuh yang namanya debugging, gitu ya. Kalau nggak di-debug ya nggak ketemu-ketemu ya programnya, begitu. Jadi fungsi debugging itu adalah menemukan error dan memperbaikinya. Ya dengan apa? Dengan menambahkan breakpoint. Gitu ya. Ini ada prosesnya ya. Shift F9 ya, F8. Jadi
Waktu dia stop, program akan pause, kita bisa move to the next step, jadi kita bisa jalan ke baris ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya dengan menekan F8 ya, dan kontrol F8 untuk menambahkan breakpoint lagi, begitu. Ya, itu namanya debugging. Jangan khawatir kalau misalkan nggak paham dengan proses debugging ini, cukup lakukan commenting dan uncommenting ya, itu cukup. Ya, jangan khawatir. Oke, itu tentang sekilas tentang debugging ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di chat. Kalau misalkan saya nggak lihat, ya nanti saya lihat di bagian akhir aja saya balas. Oke, ini sequence of condition ya, complex conditional statement. Tadi kita udah belajar tentang basic conditional statement. Ada dua ya, single if dan if else ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Gimana kalau seandainya kondisinya itu nggak flip flop? Maksudnya nggak cuman seperti keping mata uang, kalau nggak gambar angka, kalau nggak buka tutup, kalau nggak mati nyala. Gimana kalau kondisinya lebih dari satu? Apakah itu bisa direpresentasikan dengan conditional statement? Jawabannya bisa. Dengan apa? Ini. Ya, saya nyebutnya nested if. Ya, if bersarang. Di mana if-nya itu ya membentuk rangkaian if yang tidak if else. Ya, lebih dari if else. Ya, nested if ini punya arti yang lain lagi ya, if di dalam if. Tapi saya bahasnya nanti. Ya. Nah, ini disebut dengan sequence of condition kalau di sini ya. Sequence of condition itu berarti conditional statement itu merepresentasikan kondisi yang lebih dari dua. Tidak iya dan tidak true dan false aja, tetapi ada nilai-nilai atau kondisi-kondisi yang lain yang masih bersinggungan gitu ya. Tapi itu masih dalam cerita yang sama. Misalkan nih, jika angkanya genap dan positif, maka tampilkan genap positif. Jika angkanya genap tapi negatif, maka tampilkan angka itu genap negatif. Jika angkanya, nah, jikanya banyak banget ya, nah itu berarti menggunakan if ya, sequence of condition, bukan if else. Karena if else udah nggak ngatasi ya, kondisinya lebih dari dua tuh, begitu. Sama kayak misalkan memberikan nilai A, B, C, D, E. Jika nilainya di atas 90, berikan nilai A. Jika nilainya antara 80 sampai 90, kasih nilai B. Nah, jikanya banyak. Kalau jikanya itu bentuknya banyak, kondisinya banyak, berarti kita harus menggunakan if atau if else kalau di sini, gitu ya. Nah, ini ya contohnya misalkan lebih dari 2. Jadi kalau dilihat di sini, jika A lebih besar dari 4, kita akan menampilkan tulisan bigger than 4. Lebih dari 5, bigger than 5. Jika lebih besar dari 7, atau misalkan nilainya 7 gitu ya, misalkan tidak lebih besar dari 4, tidak lebih besar dari 5, maka dia akan menampilkan 7. Ini agak unik ya, ini kondisinya nggak logis gitu. Masa kalau tidak lebih besar dari 4 dan tidak lebih besar dari 5, pasti sama dengan 7 gitu. Belum tentu ya, belum tentu. Ini mungkin pada kasus-kasus tertentu ya. Tapi intinya logikanya cara bacanya seperti itu. Jadi ada 3 kondisi yang masih berkaitan dengan hal yang sama. Dalam kondisi ini itu ya hal yang sama yang dimaksudkan adalah A. Yang dibandingkan masih tentang A ini. Ya. A-nya apakah lebih besar dari 4? Tidak. Oh, berarti A-nya lebih besar daripada 5. Enggak juga. Oh, berarti yang ini. Gitu ya. Ini bisa dilanjutin loh ya. Apakah A lebih besar dari 4, lebih besar dari 5, lebih besar dari 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bisa ya. Begitu. Jadi tinggal membuat elif lainnya. Yang perlu diketahui adalah ketika membuat sequence of condition seperti ini atau nested if seperti ini, ya
Sebentar. Di sini tulisannya jaringan ya. Saya ulangi lagi ya. Maaf ya. Saya ulangi lagi. Jadi ketika kita membentuk sequence of condition ya, yang perlu diperhatikan adalah peletakan else. Ya, else itu harus diletakkan terakhir, tidak boleh diletakkan di depan atau di tengah. Jadi misalkan nih, if else itu di bawahnya ada if gitu ya. Oh, itu nggak boleh tuh. Ya. Else selalu diletakkan di paling akhir. Harus seperti menuliskan if else. Else-nya diletakkan di paling bawah. Pada kasus sequence of condition, else juga diletakkan paling bawah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, boleh nggak sih kalau misalkan kita bikin statement conditional tapi nggak pakai else? Boleh. If else nggak pakai else, jadinya if. Sequence of condition tanpa else, jadinya cuma sequence of condition single if. Udah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang pasti adalah ketika kita membentuk sequence of condition, berarti blok kode tersebut hanya akan dijalankan jika salah satu dari kondisi tersebut bernilai true. Kalau tidak gimana? Maka tidak akan ada respon ya yang diberikan. Sama seperti if ya. Kalau true, maka dia akan menjalankan blok kode yang ada di bawahnya, tapi kalau misalkan else, dia nggak respon apa-apa ya, karena nggak ada else-nya. Gitu. Jadi else ini digunakan untuk menangani blok atau blok kode atau kondisi yang tidak tertangani oleh blok kode di atasnya. Misalkan gini, saya hanya suka 4 buah saja, ya, buah apel, buah pir, buah rambutan, buah duku. Ya, kita mau bilang kalau nggak ada buah itu saya nggak mau. Nah itu pakai else. Tapi kalau misalkan tidak mau memberikan respon apapun selain 4 buah tadi, berarti else nggak kepake. Jadi kalau misalkan diberikan buah belimbing gitu misalkan, maka Anda cuma diam saja, tidak memberikan respon bahwa Anda tidak suka atau Anda tidak mau. Bedanya cuma itu aja. Ya, jadi logiknya disesuaikan, gitu ya. Logiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak harus kalau kita pakai else, gitu ya. Sesuai kebutuhan aja. Oke, ini kita coba dulu ya. Kita coba PyCharm. Nih ya. Jadi kita bisa bentuk if gitu ya. Misalkan nih, jika ya nilai saya gitu ya di atas 90, di atas 90, maka grade saya A. Ya. Jika nilai saya di atas 80, maka grade saya B. Jika nilai saya di atas 60, maka grade-nya C. Ya. Jadi 60 sampai 80 sampai 79 tuh nilainya masih C ya. Wah, ini sekolahnya berat juga nih kayaknya. Jika nilai saya gitu ya lebih besar ya dari 0 atau dari min 1. Berarti maunya saya ini kalau nilainya 0 sampai dengan 59 ya, itu nilainya D. Nah, kalau enggak ini enggak keluar nilai apapun. Nah, ini tanpa else. Ya, ini tanpa else. Kalau mau pakai else, sebenarnya pada saat di sini itu tinggal diganti jika tidak lebih besar dari 60 ya. Ini kita nggak pakai jika, kita tinggal tulis selain itu nilai saya F, misalkan begitu. Jadi kalau nggak lebih besar dari 60, tidak lebih besar dari 80 dan 90, maka otomatis nilainya F. Jadi ini adalah klausa else ya, yang di sini. Jadi ini bentuk codingnya tinggal if, gitu ya, nilai, nggak ada nilai, oh number. Jika number lebih besar dari 90, nah tinggal print A, gitu ya. Ini elif ya. Jika nilai saya lebih besar dari 80, print B. Elif lagi ya. Jika nilainya lebih besar dari 60, print C.
Nah, yang terakhir, selain itu, ada kata selain itu, jadi kalau misalkan dia di logic dengan kata selain itu masuk logikanya, nah jangan selain ya, else ya. Nah, Indonesia pakai titik dua ya, print, misalkan apa? F. Nah, itu ya. Ini bentuk yang sequence condition. Jadi if-nya tuh sebenarnya if ya. Kayak gini. Tuh, gitu ya. Aslinya kayak gini. Cuman apa sih bedanya kalau misalkan kita buat seperti ini ya dengan bentuk seperti ini? Kalau kita hilangkan elif-nya, maka komputer akan berpikir 3 kali. Dia menjalankan ini pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau ada L seperti ini, memang maksimumnya 4, ya, maksimum menjalankan codingnya 4 kali. Jika tidak ini, jika tidak ini, jika tidak ini. Jumlahnya sama 4, tetapi berbeda kalau seandainya salah satu kondisi sudah terpenuhi. Jika terpenuhi, maka dia hanya akan menjalankan ini akan di bypass. Ya, jadi codingnya akan jadi jauh lebih efektif dibandingkan penulisan coding single if sebelumnya. Begitu ya. Hop. Oke, kita hampir selesai karena saya udah cukup ngebut gitu ya, bagian yang nggak penting saya skip. Variable scope. Oke, ini ngomongin di mana saya bisa memanggil variabel yang saya buat. Itu namanya variable scope. Itu sama kayak ngomongin misalkan kita ada di sebuah ruangan gitu, misalkan kita ada di rumah gitu ya. Kemudian kita teriak-teriak gitu ya. Kita teriak-teriak, kita memanggilkan sebuah nama. Logika kita akan berpikir seperti ini. Orang dengan nama yang kita panggil pasti akan memberikan respon. Ya, itu namanya variable scope. Nggak mungkin kan orang yang ada di rumah tetangga yang justru datang ke rumah kita. Apa lu manggil-manggil gue? Ya, nangkep ya? Variable scope itu bekerja dengan cara seperti itu. Dia akan memanggil variabel yang bersinggungan pada blok kode atau area di mana dia aktif. Gitu. Ya. Dia akan mencari lokal. Jadi kasarnya gitu. Jadi kalau kita ada di rumah, kalau kita manggil Andi gitu, misalkan adik kita atau kakak kita namanya Andi, maka dia akan memberikan respon apa gitu. Misalkan iya gitu, misalkan atau yang lainnya gitu ya. Nggak mungkin tetangga kita begitu ya. Nah, coding juga bekerja seperti itu. Dia tidak akan memanggil ya Andi yang lain di luar variable scope-nya dulu. Jadi dia akan ngecek ya apakah di lingkungan itu ada yang namanya Andi. Jika ada yang namanya Andi, maka Andi akan memberikan respon. Tapi kalau tidak ada Andi, ya, dia akan melihat ke global variable atau orang yang sudah diketahui secara umum memiliki nama tersebut. Gitu ya. Nanti kita lihat ya, sebenarnya kayak gimana sih maksudnya. Ini nih. Ya. Variable salary, ya, variable salary hanya akan ada, will only exist, only gitu ya. Jadi hanya akan ada jika dan hanya jika gitu ya. Jika dia bagaimana sih? Nah nih. Jadi salary yang ada di sini, coba sih kita jalankan gitu ya. Ini ada kasus nih ya. Current day Monday, jika current day sama dengan Monday, salary sama dengan 1000, print salary. Oke, let's see. Gimana sih yang dimasukkan dengan variable scope? PyCharm, mana PyCharm saya? Tiba-tiba menghilang. Oke, semoga kelihatan ya. Semoga saya nggak salah. Nggak kok, udah. Oke. Misalkan nih, if true, kemudian kita bikin variabel nih. Nama variabelnya misalkan salary tadi ya, salary sama dengan 5. Ya. Terus kita tulis print salary. Tes. Salary itu hanya ada jika true. Ya. Nah, lihat efeknya.
Jika salary tidak pernah masuk ya, tidak pernah dijalankan, karena blok kode if ini tidak bernilai true, malah bernilai false, maka kita print salary, dia ngomel-ngomel. Salary is not divine, dia nggak kenal sama sekali. Ya. Hari ini tadi sudah membahas Judge of Unit belum, tapi akan dibahas ini, akan dibahas lab exercise-nya. Ya, ada labnya juga kan masuk ke Judge of Uni ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi maksud kodenya yang pertama seperti itu. Oke, kita lanjutin. Nah, seperti ini ya. Ini oke, keluar 1000. Nah, kalau ini yang tadi kita udah coba, hasilnya error. Ya. Kenapa kok hasilnya error? Karena itu tadi salary ya. Baris kode salary ini di luar ya. Di luar dari variable scope-nya si print. Jadi print ini mencoba memanggil salary yang ada pada baris block code yang berbeda. Coba lihat. Tuh, dia baris block code-nya berbeda. Dia salary ini dituliskan dengan satu indentasi. Berarti dia ada di ranah yang berbeda. Jadi salary ini miliknya si if. Kasarnya gitu. Ya. Dan hanya akan dijalankan ketika current day sama dengan Monday ini menghasilkan nilai true. Begitu. Tapi kalau nilainya false, ya berarti variabel salary ini sama sekali tidak pernah tersentuh dan tidak pernah dijalankan. Sehingga akibatnya ketika kita mencoba mengakses nilai yang tidak pernah didefinisikan, tidak pernah dibuat, maka hasilnya sudah pasti error. Logis sekali ya, logis sekali. Jadi kalau mau buat variabel ya kasarannya ya definisikan dulu nilainya, panggil variabelnya. Gitu. Ya ini ya. Jadi kurang lebih materinya sesingkat-singkatnya seperti itu, bahwa kita belajar conditional statement. Conditional statement ini ya di-trigger oleh nilai true dan false. Ya. Nah, untuk menghasilkan nilai true dan false bisa kita langsung tuliskan nilainya true dan false atau dihasilkan dari penggunaan comparison operator seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Kemudian kita udah belajar bahwa conditional statement itu yang basic ada dua, if dan if else. Untuk dua kondisi, ya seperti keping mata uang. Kalau nggak flip ya flop, kalau nggak angka gambar. Jadi udah pasangan gitu ya, nggak ada nilai tengahnya gitu, nggak ada. Atau nilai-nilai yang lainnya. Ya, kita lompati dulu di poin yang keempat. Poin yang keempat itu bahwa selain if dan if else ada bentuk sequence of condition yaitu elif, ya, elif. Nah, di samping materi-materi inti ini, ada materi tambahan seperti rounding dan formatting untuk angka, yang mana nanti kita akan pakai untuk menjawab soal-soal yang ada di lab, ya. Kemudian karena ini soalnya kasarannya gitu ya, sudah mulai serius, mungkin kalian butuh yang namanya proses debugging, ya. Proses debugging itu adalah proses penambahan breakpoint untuk ngecek jalannya program gitu ya. Jadi kalian memberikan breakpoint pada baris coding yang punya potensi gitu ya, punya potensi error. Jadi kalian tandai, wah ini kayaknya error nih, tandain dulu deh gitu. Jadi pada saat programnya, baris program itu mencapai baris coding yang kalian sangka berpotensi menghasilkan error, dia akan berhenti di sana dan memberitahu pada saat ini kondisi nilai A, B, C, D, E, F, G-nya dan semua variabel yang kalian buat itu berapa. Harapannya adalah informasi itu cukup informatif sehingga membantu kalian untuk memecahkan bug atau error yang terjadi pada program tersebut. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang variable scope. Variable scope ini seperti tadi yang saya bilang, ilustrasinya mirip seperti kalau kita ada di dalam rumah dan di rumah itu ada orang yang kita panggil, maka orang itu pasti akan memberikan respon. Tetapi kalau orang itu tidak ada di dalam rumah, logikanya ya dia tidak akan memberikan respon. Horor banget kan, di rumah kosong, kemudian kita panggil ada yang nyaut, padahal orangnya nggak ada. Wah, horor juga tuh ceritanya. Tapi kita nggak akan bahas cerita yang menyeramkan hari ini. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan skip ke bagian lab kalau tidak ada pertanyaan supaya
materi utamanya, ya sekali lagi yang saya garis bawahi, yang paling penting dari materi hari ini sebenarnya adalah materi conditional statement-nya, ya, if else, elif. Selebihnya hanya pelengkap yang bisa kita pelajari sambil jalan. So don't worry, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti silakan tulis di chat ya. Habis ini saya bacakan. Kita bisa pergi ke Judge of Uni. Silakan masuk ke situ, ya. Kemudian harusnya kalian bisa mendapatkan materi soalnya, ya. Sebentar, saya coba bukakan. Nah, harusnya materinya seperti ini. Nah, itu ya. Di-download dulu ya, soalnya hari ini kita akan testing gitu ya. Testing ada berapa soal nih? 7. Ya, ada 7. Ya. Ada 7 supaya nggak ngantuk, mungkin tidak akan saya kerjakan semua gitu ya. Saya akan bahas dan memberikan challenge gitu ya kepada kalian supaya bersemangat gitu ya. Supaya bersemangat menyelesaikannya. Oke. Nomor 7 aja, Pak. Siap. Tapi kasihan kalau misalkan lanjut ke nomor 7, mungkin ada yang nomor 1 belum bisa. Kalau misalkan sudah bisa semuanya, nggak apa-apa kok ya. Kita kerjakan dengan cepat. Ini kita share semuanya aja ya. Supaya kalian bisa lihat semuanya. Oke, yang pertama itu langsung ya. Jadi ini adalah latihan tentang conditional statement ya. Basic, jadi kita mulai dari basic seperti biasa. Kita hapus dulu. Ke sini. Soal yang pertama ya, buatlah sebuah program yang menerima inputan rating gitu ya. Kemudian akan menampilkan excellent jika skornya itu 5 atau lebih. Ya, jadi kalau skornya 5 atau lebih gitu ya, dia akan menampilkan tulisan excellent. Nah, codingannya udah dibuatkan di sini ya. Jadi kita akan menerima inputan, jangan lupa di convert ke floating point karena sepertinya di sini dia meminta inputannya itu dalam bentuk ini padahal ratingnya di sini tulisannya integer. Integer tapi di sini tulisannya adalah variabelnya floating point. Jadi ada sedikit ketidakkonsistenan. Sudahlah ya, nggak penting. Jadi ikutin saja sesuai petunjuknya. Jadi sini sudah ada guideline-nya, tinggal kita bikin grade. Kemudian kalau mintanya float ya kita buatin float, input, kemudian kita kasih if, gitu ya. Jika grade-nya lebih besar sama dengan 5, ya. Ada standar yang lain? Oh, 5 berapa? 5, di sini tulisannya 5 ya. Di sini tulisannya gini, tuh. 5,50 ya. Jika grade-nya lebih besar sama dengan 5,50, maka print excellent ya udah. Ya, ini agak-agak nggak konsisten ya. Ini tinggal kita print excellent. Udah gini ya. Ada tanda serunya nggak? Oh iya ada tanda serunya. Oke. Yang dites pakai test case-nya dia 5 dan 5,5. Terus hanya 5 nggak tampil apa-apa seperti biasa. Karena ini single if, kalau 5,50 tes excellent ya. Selesai ya. Kalau ada yang nggak paham tulis ya. Nggak paham, oh gitu ya. Yang kedua mencari nilai terbesar. Tadi kita udah coba ini ya. Ya ini tinggal ditulis lagi. Tuh codingannya udah ada. Tinggal number. Nah yang perlu dipastikan di sini adalah ini. Kadang itu yang tadi ya soalnya nggak sama dengan yang mereka inginkan. Nah gini. Hari ini saya juga mencoba untuk mengerjakan ini di Judge of Uni dan saya menemukan beberapa kekurangan gitu ya dari platformnya SoftUni. Jadi intinya begini, yang perlu saya sampaikan adalah kalau soal jawaban yang dibuat itu, menurut kalian oke, ya coba baca lagi soalnya, ya coba baca lagi soalnya. Jangan-jangan soalnya tidak sesuai yang diminta, gitu ya. Kayak tadi ya, misalnya kayak gini. Ini kalau saya baca inputannya adalah integer, ya.
Reach a rating integer, enter by the user, and print excellent jika skornya 5 atau lebih. Ini bukan 5,5 dong. Ya, kan 5 aja di sini. Kemudian di sini integer, berarti ini bukan float dong, tapi harusnya integer. Ya. Jadi karena yang meriksa itu by regex mesin, jadi ada kemungkinan program kita jadi susah mendapatkan skor 100. Tapi jangan khawatir ya, kan tujuannya belajar bukan showcase. Jadi kalau misalkan ada yang nggak cocok, dicari tahu tuh kenapa nggak cocok. Intinya gitu aja. Oke, yang kedua supaya nggak lama nih number 1, kemudian kita ambil inputannya. Number 2 kita juga ambil inputannya. Kemudian kita if ya. Ini aja. Number 1 apakah lebih besar daripada number 2? Jika iya, bilangnya apa nih? Mintanya apa? Oh, tampilnya langsung angka, nggak pakai embel-embel yang lain. Number 1, ini pasti cuma else doang, karena ini flip-flop ya. Kondisinya cuma 2. Udah, ini aja. Iya, regex. Kayak gini deh, regex itu gimana caranya Facebook atau website bisa tahu kalau yang kalian inputkan itu bukan format email. Nah, dari mana kok dia bisa tahu gitu? Apakah itu ada AI-nya? Tidak. Dia pakai regex. Regex itu adalah format karakter yang bisa kita berikan kriteria khusus. Misalkan, email itu ditandai dengan penulisan karakter. Ya, boleh angka, boleh karakter, ya. Tapi simbol-simbol spesifik itu nggak boleh. Nah, pertama ada pattern-nya, gitu ya. Kemudian ada @-nya di tengah-tengah. Ya, misalkan bla bla @gmail.com. Berarti ada @-nya toh, ada @-nya di tengah. Kemudian diikuti dengan karakter lagi, diikuti dengan dot, ya, diikuti dengan karakter lagi. Jadi ada pattern. Nah, regex itu digunakan untuk mengecek pattern-nya itu tadi, ya. Ini tinggal dites ya. 3. Nah, kayak gini ya. Ini udah oke. Kita lanjut ke soal nomor 3, ya. Ini juga sudah dikasih tahu jawabannya, ini juga sudah kita kerjakan tadi. Tinggal diulangin lagi, kemudian di paste ke judge soft uni-nya, judges. Number, integer pastinya, input, cek apakah number modulus 2 sama dengan 0 atau tidak. Jika iya, tampilkan even. Jika tidak, tampilkan tidak ya, dites. Kursornya ya kayak gitu ya. Ini tinggal dites. 7 soal beres, mantap Andi. Ya tadi ada yang tanya tuh nomor 7 gimana? Wah, ini kalau gitu Andi aja nih suruh ngerjain. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu bikin password ya. Karena inputannya nyebelin nih saya copy ya. Copy dulu. Pokoknya intinya selain inputan ini pasti tulisannya wrong password dah gitu aja. Ya, ini bikin aja ya. Misalkan kita bikin real password gitu ya. Sama dengan pakai ini. Kemudian kita masukin minta password gitu dari usernya. Input. Nah, ya. If ya password yang dimasukkan user itu sama dengan password yang sebenarnya. Kemudian kita print apa nih? Welcome ya tadi. Print cassette. Iya. Cassette tulisannya kan welcome. Print welcome. Kalau enggak, wrong password. Oke.
Nih, print wrong password. Nah, ini juga ya, waktu ngerjain di Judges Soft Uni-nya, dia outputnya tuh benar-benar nggak boleh satu huruf pun, nggak boleh dikorupsi. Ya. Password tanpa tanda seru, salah. Ya. Wrong way-nya huruf kecil, salah. Ya. Udah saya coba itu tadi, jadi saya coba brute force. Ini kira-kira kelemahannya di mana? Oh, ternyata mintanya benar-benar harus mirip. Yang secret password yang nggak ada spasi, saya udah selesai. Minggu kemarin mantap. Ya sebentar. Kenapa sama dengannya harus dua? Tuh saya jawab dulu ya. Regex sama dengan regular expression. Ya, Pak, itu bukannya ada spasinya yang secret passwordnya. Ada spasinya, tak? Di mana? Di sini? Nggak ada di sini. Tuh, nggak ada spasinya. Ada spasinya, tak? Di sini nggak ada kan? Di sini juga nggak ada kan? Tuh, nggak ada spasi ya. Terima kasih, Aditya. Nggak ada spasinya kayaknya ya. Tadi udah dicek sama Aditya juga, gitu ya. Oh ya, ini tadi ya. Kenapa? Ya, ini tadi. Ini balik ke operator ya. Operator itu ini untuk mengecek apakah sama. Tetapi kalau operator ini yang cuma satu, ini artinya assignment atau pemberian nilai. Jadi kalau kita nulisnya A sama dengan satu, itu berarti A nilainya satu. Tapi kalau tulisnya pakai ini, itu artinya beda. Ini nanya gitu ya. Apakah A sama dengan satu? Nah beda ya. Kalau yang ini bilang A sama dengan satu. Kalau yang ini nanya ya. Ini luarannya adalah true, boolean. Kalau yang ini luarannya apa? INT ya, karena apa? Ya kan hasilnya A sama dengan satu. Jadi A-nya satu. Satu kan integer gitu, integer satu gitu ya. Beda nih ya. Beda makna, beda makna. Begitu. Jadi A sama dengan satu itu menanyakan apakah A sama dengan satu, which is itu nanti nilai kembalinya kalau nggak true ya false. Tapi kalau A sama dengan satu, ini operasi assignment atau pemberian nilai. Jadi beda ya. Jadi sama dengannya memang harus dua karena memang kita mau menanyakan apakah ini true atau false. Ya. Tinggal dites, masukkan kode aslinya, tes, welcome. Tinggal dites, masukkan kode, misalkan apa nih? Au, au, au. Tuh, wrong password. Ya. Oke, next. Numbers from 100 to 200. Nah, ini juga banyak ya. Saya ini coba beberapa solusi. Ya. Solusinya ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 90. Tapi harusnya oke-oke aja sih ya. Nanti dicoba lagi deh kalau nggak percaya. Buatlah program untuk, nah ini ngecek ya. Kalau di bawah 100, ini apa sih? Nilainya integer, oke. Oke, nilainya 1 ya. Number, integer, input, oke. Tes, if, oke. If yang pertama apa nih? Kalau di bawah 100, oke. Berarti kurang dari 100 ya. Jika number kurang dari 100, print apa nih? Less than 100, less than, pakai else if ya, elif ya. Jika angkanya antara 100 dan 200. Buset. Ya. Antara 100 dan 200. Ini boleh ditulisnya begini ya. Antara 100 kan ya? Lebih besar sama dengan 100 dan lebih kecil sama dengan 200. Boleh seperti ini ya. Karena kalau kita artikan tulisannya ada di sini tuh harusnya ditulisnya begini gitu ya. Terus kemudian kita print. Ini apa nih? Between, oke.
between 100 and 200. Nah, yang ini kalau lebih besar dari 200, ini pakai L saja bisa ya. Kalau udah pasti kan, kurang dari ini, di antara ini, sisanya pasti di atas ini kan gitu tuh. Tinggal print greater than. Oh, iya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, bisa seperti ini, gitu ya. Bisa seperti ini. Atau sebenarnya nulisnya ini aja. Ini nggak ada. Ya. Karena kalau dimasukin 101 gitu, sudah pasti if yang pertama itu tidak terpenuhi. Dia akan pindah ke sini. Apakah 101 lebih kecil sama dengan 200? Ya iya dong. Ya kan ya. Berarti dia langsung masuk di sini. Ini oke gitu ya. Jadi logiknya bisa dibuat lebih sederhana daripada yang ada ini. Ya. Jadi ini kan maksudnya 100 sampai 200 ya. Yang di bawah ini lebih. Nah, ini bisa dibuat sederhana kalau logikanya kalian masuk ya. Berarti kalau tidak lebih kecil kan berarti 100 ke atas kan gitu ya logikanya. Tidak lebih kecil dari 100 itu pasti lebih besar sama dengan 100. Nah, karena logika ini sudah tidak terpenuhi, berarti logika yang sebelahnya yang terpenuhi, bagian yang di sini yang tadi, nih, yang ini sebenarnya udah otomatis true gitu ya, tinggal yang sebelah sini. Gitu, untuk memastikan dia di antara 200. Tapi kalau nggak paham dan masih bergelut dengan belajar kondisional, tulis aja seperti ini nggak apa-apa. Ya, jadi N ini memastikan rentang. Ya, jadi dia memastikan bahwa nilainya itu lebih kecil, lebih besar sama dengan 100 ya. Mulai dari 100 ya, ke atas 101, 102, tapi lebih kecil sama dengan 200. Jadi sampai dengan 200 itu dia akan menampilkan between 100 and 200. Oke, tidak ada chat berarti so far so good. Berikutnya ini lebih panjang lagi. Ada 5 kondisi. 10, 10, 50, 50, 150, 150, 1000. Di atasnya, ini pakai elif juga ya. Ini tadi speed ya. Sebentar. Floating, oke. Jadi jangan salah ya, kita baca soalnya. Saya suka nggak baca soal, ngebut aja mau cari jawaban, tapi ternyata salah gara-gara nggak lihat, oh ini mintanya floating. Nah nih, saya lihat ininya aja. Jadi nilai saya tadi 90 kok. Nggak 100-100, apa yang salah? Ternyata itu. Oke, 10. Antara 10 dan 50. Oke. Berarti tinggal if ya. Yang pertama, jika speednya kurang dari 10, ya. Ini boleh dikasih 10,0 juga boleh ya. Kan floating ya, nggak apa-apa. Sama aja. Print apa nih? Slow. Apa? Oh iya, slow. Slow. Kemudian elif speednya berapa? 10 dan antara 10 dan 50. 10 dan 50. Jadi lebih besar sama dengan 10 and speed lebih kecil sama dengan 50. Nah, ini ya. Print berikutnya. Apa ini? Average. Ini kalau saya ada yang miss, jangan sungkan ya. Tidak ada yang salah dengan melakukan kesalahan. Kalau nggak salah, nggak belajar biasanya. 50, 150. Oke. Speednya lebih besar ya. Lebih besar dari 50. Karena ini kan sampai 50 ya.
Yang ini dan 150 ya. Speednya lebih kecil sama dengan 150. Ngapain? Ya, ini apa nih? Fast. Nah, berikutnya lagi speed 150 sampai 1000. Ini kecepatan apa tuh? Ini kecepatannya lompatnya jauh banget ya, Pak. Roket. Apa nih? Ultra fast. Buset. Aduh, udah kayak Ultraman aja, ultra. Oke, terakhir. Kalau lebih lagi, ini udah pasti extremely fast. Ya, bisa kayak gini ya. Extremely fast. Kayak gitu ya. Kayaknya sih oke. Coba nih 3500. Buset, extremely fast. Terus lagi. Berapa nih? 126. Fast. Tes lagi. 49,5. Average. Wah, kayaknya cocok ya. Saya ngambil sampelnya random aja. Kalau nggak cocok, kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, jangan sungkan bertanya ya. Oke, ini dia yang dinanti-nantikan. Ya, yang tadi menanyakan langsung saja nomor 7. Ya, pada akhirnya kita sampai nomor 7 kan. Area of figure. Oke. Ini sebenarnya soal yang paling mengantukkan nih. Kenapa mengantukkan? Coba nih lihat nih. Buatlah program ya di mana user akan menginputkan tipe dan dimensi dari figur geometrik yang ingin dihitung luasnya. Gitu ya. Ada 4 figur, ada 4 bangun datar. Yang pertama square. Square. Apa maksudnya? Square ya. Kemudian ada rectangle, kemudian ada circle, kemudian ada ya triangle ya. Begitu. Sini udah ada panduannya ya. Udah ada panduannya. Jadi kalau misalkan inputannya floating, ini floating, ini floating, ini juga floating, tinggal dihitung ya. Oke. Let's do this. Pertama dia minta type input. Ada chat. Terakhir sesuai inputan namanya ya iya. Jadi yang terakhir sesuai inputan namanya. Enggak, kalau yang ini kayaknya nggak pakai else karena dia spesifik meminta square, rectangle, circle, dan triangle. Nggak bisa else. Jadi kalau misalkan dia nggak memasukkan yang lainnya, udah pasti triangle, ya enggak juga. Gitu. Kalau misalkan dia masukkan balok. Gitu. Ini kita if ya. If type-nya sama dengan apa nih pertama nih? Apa? Square. Ya. Malang tahun square. Hitung ya, hitung. Hitung apa nih? Floating number. The length of its side. The next 900. Oke. Jadi kita masukin sisinya ya. Sisi. Ini apa sih namanya? Side. Oke, side. Side sama dengan integer. Input. Ya. Kemudian kita tulis aja area sama dengan
site kali site print area. Ini ya. Elif. Nah, kenapa elif? Ya karena dia cuma boleh input satu kali. Ya, kalau if nanti ngecek lagi, ngecek lagi. Yang kedua apa nih? Rectangle. Rectangle. Kalau rectangle apa nih? Gitu. Di sini dia bilangnya the length of its side. Di sini the next two line read two floating. Floating man. Salah nanti saya. Oh, ini ada dua ya. Side A, side B. Buset. Float input. Side B. Ini floating juga. Input. Oke. Area sama dengan side A, side B. Ya. Print area. Udah. Next. Elif. Kalau type-nya sama dengan apa lagi nih? Circle. Petik mana nih? Oke. Kalau circle yang perlu di input apa nih? Jari-jari ya. R. R sama dengan floating inputan. Area sama dengan PR kuadrat ya. R kali R dikalikan Pi. Nah, kemarin udah diajarin ya. Pi-nya gimana tuh? Ya. Bisa pakai ini ya. Format import Pi. Tuh, Pi. Bisa ya. Atau cara yang kedua. Import mat. Nah, seperti ini. Ya. Ini soalnya ini nulisnya harus begini. Nah, kayak gini. Tuh, yang nyala yang ini berarti. Ya. Jurus yang kedua yang kepake. Jadi pilih salah satu ya. Suka yang mana? Bebas. Bebas. Ya. Nah, ini PR kuadrat. Terus print area. Udah. Terakhir, elif lagi. Ini nggak boleh else ya. Karena dia spesifik bilangnya tuh. Segitiga. Triangle. Triangle, man. Nggak salah ya. Ini alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita butuh alas. Alas sama dengan, bentar ini semuanya float ya. Iya, tuh floating lah semuanya float. Oke, float, input, tinggi. Campur-campur ya bahasanya. Maafkan, yang penting kalian paham aja. Nanti silakan dibuat yang bagus ya. Area, ini luas ya, sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Nah, nggak pakai nih. Print area lagi. Sudah selesai. Ya, semoga nggak ada yang kelewat ya. Oke. If else mantap, nggak kerasa udah mau selesai. Iya. Soalnya menurut saya gitu ya, menurut saya if else ini sudah mulai mikir gitu ya. Mulai mikir. Jadi saya nggak mau ngasih teori-teori yang bisa mendistorsi. Bahasanya sulit banget. Pokoknya intinya nggak saya tambahin dulu materinya yang rumit-rumit. Kalau ini bisa dipahami, gitu ya, kita bisa masuk ke materi yang lainnya lebih cepat lagi. Karena materi yang rumit itu banyak, gitu ya. Materi yang rumit itu banyak. Jadi saya nggak akan jelaskan dulu. Kalau misalkan mau jualan motor tuh nggak saya jelaskan semuanya. Ini cara kerja busi ini begini, gitu. Wah nggak. Kemarin udah bahasa Indo, sekarang bahasa Rusia. Mungkin tingkat kesulitannya ditambah gitu ya dengan
meminta kalian mengartikan dulu bahasa Rusianya. Karena cuman sebentar gitu mungkin. Wah, ini terlalu mudah nih kayaknya. Orang-orang Indonesia ini terlalu cerdas. Sebaiknya kita buat sedikit lebih sulit dengan memaksa mereka belajar bahasa Rusia. Bercanda ya. Nah, sebenarnya ini bisa lebih oke ya nih. Kalau dilihat ya codingannya, ini print area, print area, print area, print area, print area gitu ya. Ini bisa kita taruh di paling bawah, dijalankan sekali itu juga bisa, tapi ada kemungkinan dia error gitu ya. Kalau misalkan seandainya type-nya ini tidak terpilih salah satu, ya repot ya. Buat kayak begini juga nggak apa-apa. Ini dikasih enter juga nggak apa-apa ya, kayak gini. Misalkan, kok rumit banget bacanya, ya kayak gini juga nggak apa-apa kok, nggak masalah kok, ya nggak masalah. Tapi karena ini satu kesatuan, saya biasakan dia menempel. Jadi tahu gitu, elif ini pasangan yang mana? Oh, pasangan yang if ini. Gitu. Ya, ini tinggal dites aja ya. Tapi harus sama ya, square. Square. Nah, ini 2. Oh, keluar langsung tuh, 4. Ya, karena saya memilih yang ini. Tes lagi nih, oke. Rectangle. 4 kali 8. Buset. Loh, wah, jauh keliru kira. Perkalian. Buset. Ya. Nah, lanjutin nih. Circle. Lingkaran. Yang gampang hitungnya apa? 4, 10. Tuh. Circle ya, lingkaran ya. Iya ya, R-nya doang. Sorry. Bukan triangle. Ini harusnya kasih 10 nih biar ngeceknya gampang. 10. Loh, iya. Ini karena type-nya nggak diisi ya. Circle. 10. Tes. Nah, ini kelihatan ya. 3,14 jadi 314 bla 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 ya. Ini bisa dipakai print yang tadi ya. Nanti coba dicoba tuh ya, dicoba. Ini gimana caranya misalkan mau menampilkan 2 angka di belakang koma. Apakah dibulatkan, apakah dengan formatting, tapi sarannya dengan formatting ya. Ini diformat dulu nih. Ini dikasih kurung kurawal, dikasih area, dikasih F. Terus gimana nih? Nah, titik apa tadi? Titik 2 F gini tah? Saya sengaja salah ya. Nanti dicoba sendiri. Nah, kita nyoba yang terakhir nih. Triangle. Triangle. Alasnya 4, tinggi 10. Des. Oke, 20 ya. Kan bagi 2 ya alasnya. Jadi 2 kali 10, 20. Tuh. Nah, yang terakhir. Circle lagi. 10 tes. Ini ya. Ini pelajaran yang tadi ya, formatting dan round ya, round ya, pembulatan. Saran saya sih pembulatan itu tidak harus dilakukan selama tidak diperlukan perubahan nilai. Jangan lakukan pembulatan jika memang tidak perlu merubah nilainya. Ya udah biarkan saja dia mau 10 angka belakang koma, kan yang ngitung bukan kita gitu ya. Lain kalau kita yang ngitung gitu ya, kalau bisa semakin sedikit semakin baik gitu. Tapi kalau nggak perlu ya pakai formatting aja. Jadi formatting ini penting hanya untuk membantu kita mengartikan angka yang mungkin dengan precision digit jadinya susah gitu ya dibaca. Maksudnya apa nih 3,14 bla 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 bla, wah kepanjangan. Bisa kita singkat ya, bisa kita singkat tanpa merubah arti dari areanya gitu. Oke.